Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azaim, semua masyayikh, semua keluarga besar Kiai As'ad yang saya hormati, juga pemateri kedua atau Mau'izah Hasanah kedua Kiai Haji Muslih dari Madura, mriki wonten Kiai Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai Gus. Hutang katanya sih. Ternyata Gus Azaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'had Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih diutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu sudah. Jadi sudah bayar utang gitu. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar. Termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wa fi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai, kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqah As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya 2, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi doyong-doyong sithik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu ya. Ada calon bupati cantik ya didukung. Pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu enggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu. Jadi ada 2 tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja mazhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop kok berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Mbah Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya 2. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca
Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang enggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarrin fajanibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena diwolak-walik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumakninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran enggak asik. Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, saya sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali. Itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah mazhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena ya rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Yasin Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi.
Nak menawa bupatine kena diatur gitu. Diatur kon salat orang ngasih proposal maksudnya diatur keng salat maksud. Ini cerita-cerita apa logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu di antara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan. Termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu kan? Ya agak sopan karena agak pernah mondok di Salafiyah itu namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti itu. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong, dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat.
Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok enggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi enggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang enggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saake Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena enggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya enggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Wes diwaca buanter sing nyemak yang ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini mazhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqah Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700-an.
700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha raja'a husula ma fiha fala ba'sa bidzalik. Ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya do tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, enggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafazkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafazkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafazkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir. Sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Enggak sah karena belum melafazkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafaz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Lah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngedikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau enggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter.
Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya. Pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal. Mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru ini madhab yang agak-agak khusus lah sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya. Khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Enggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh enggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja enggak bisa. Ya sudahlah, kamu enggak usah ngaku Tuhan, enggak level kata-kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjik santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa, itu dia terus iman.
Begitu juga mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang enggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Enggak pernah mondok. Mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran? Kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka tidak ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat, itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan khalaqahal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau jawab pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud nggak? Ya maujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita, ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man khalaqaha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Lah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud.
Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam? Masa maujudat khalaqahul adam? Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu cek fair ya Allah itu. Fair betul. Enggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam ilal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au asaratim min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang wujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngedikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, "Kok lho Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok?" Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu enggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin. Yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini. Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak, ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial, yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar dan yang diomongnya orang kafir. Tidak anak Mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak Mahatali gak paham Quran kebangetan orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan. Kamu suka enggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya enggak suka lah Muhammad kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, enggak enak. Majikannya satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung. Nanti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Darabawa masalah rojulan. Fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyahani masalah. Alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda.
Kemudian jadi buruh yang majikannya satu. Kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi paham. Nah, ketika ada orang tidak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang Gus Azaim 1 juta. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif. Aneh enggak? Saya ini orang aneh enggak? Orang aneh enggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang tidak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malih. Budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian fa'amila hadal abdu, budak ini kemudian bekerja dan a'tohullatahu. Hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan. Ayasurrukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak, gini lah. Saya nyuruh Zaid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas Muslim. Dan semuanya tanpa paksaan. La ikroha fiddin. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, cara tabayyana gimana? Yaitu punya kemampuan menjelaskan. Wal kitabil apa? Mubin. Ini makanya saya mohon lah. Ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim, semuanya harus punya kemampuan wal kitabil apa? Mubin. Sehingga di antara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah, itu meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu. Ya Rasulullah, kata engkau gak ada penyakit menular. Tapi ini onta yang gak gudiken tak jejerkan yang gudiken ikut gudiken. Berarti kan menular. Nabi santai jawab, faman jarrobal awal. Lalu yang pertama gudiken ketularan siapa katanya. Wah kalau ini asli Nabi, ya sudah seperti itu. Jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, faman jarrobal awala, yang gudikan yang pertama siapa? Oh ini asli ya maksud saya itu. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi saya mohon, ya tadi makanya ini efeknya itu khatamannya gak boleh banyak-banyak ya. Maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau gak musim khataman ya